Ponsel, layar TV, bahkan turbin angin yang Anda lihat, semuanya itu punya semacam vitamin rahasia. Vitamin inilah yang membuatnya berfungsi. Namanya unsur tanah jarang atau REE. Singkatan dari Rare Earth Elements. Betul. Dan ini bukan sekedar bahan tambahan biasa loh. Mereka ini komponen krusial untuk hampir semua teknologi modern, energi bersih, sampai sistem pertahanan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah studi ilmiah yang sangat spesifik dari jurnal Hydrometallurgy. Jurnal yang cukup bergengsi di bidangnya. Tepat. Studi ini mengupas potensi deposit REE baru di Indonesia. Lokasinya di Keposang, Tobuali, Bangka Selatan. Misi kita kali ini untuk Anda adalah, kita akan bedah bareng-bareng apa sih yang ditemukan para peneliti di sana, tantangannya apa, dan resep apa yang akhirnya mereka temukan untuk membuka kunci harta karun ini. Dan ini pembahasan yang sangat relevan ya. Penting untuk dipahami dari awal, deposit yang kita bicarakan ini bukan seperti tambang batu bara atau emas yang gimana ya, masif gitu. Studi ini fokus ke deposit tipe adsorpsi ion atau IAT. IAT, oke. Cara gampangnya gini, bayangkan unsur tanah jarang ini nempel di permukaan mineral lempung di tanah liat. Mirip seperti embun di daun pas pagi hari. Jadi dia nggak terkunci di dalam batu yang keras. Nah, konteks besarnya, dan ini yang bikin penting, deposit tipe IAT inilah yang jadi tulang punggung industri unsur tanah jarang berat di Tiongkok. Oh, negara yang mendominasi pasar global itu kan? Tepat sekali. Mereka menguasai lebih dari 80% pasar global. Jadi, penemuan dan pemahaman deposit sejenis di Indonesia, apalagi di Bangka yang punya sejarah panjang tambang timah, ini punya implikasi strategis yang luar biasa. Oke, jadi ini semacam potensi yang menumpang di tambang timah selama ini ya? Bisa dibilang begitu. Baik, mari kita mulai dari dasar. Kita bedah dulu kartu identitas dari sampel tanah liat yang diteliti di Bangka Selatan ini. Sebenarnya isinya apa aja sih tanah liat ini? Tentu. Jadi, para peneliti pakai teknik yang namanya XRD atau difraksi sinar X buat lihat isi mineral utamanya. Hasilnya ini cukup jelas dan menceritakan sebuah kisah geologis. Sekitar 72,4% isinya itu kuarsa. Kuarsa itu pasir biasa kan? Betul, itu pada dasarnya pasir. Lalu, nah ini kuncinya, 18,4% itu kaolinit. Ini jenis mineral lempung yang umum. Sisanya, sekitar 8,1% adalah sanidin. Komposisi ini khas banget dari batuan granit yang sudah lapuk jutaan tahun. Jadi sebagian besar isinya cuma pasir dan tanah liat. Terus harta karunnya sembunyi di mana dong? Nah, disitulah uniknya. Justru si kaolinit yang jumlahnya lumayan banyak itu jadi petunjuk utama. Peneliti lalu melakukan analisis lanjutan namanya Elementary Department. Elemen department. Oke. Ini cara canggih untuk menjawab pertanyaan, dari semua mineral ini, RI-nya paling banyak numpang di mana? Analoginya gini, bayangkan ini kereta panjang dengan banyak gerbong. Analisis ini kasih tahu kita di gerbong mana penumpang, yaitu RI, paling banyak duduk. Ah, saya ngerti. Dan hasilnya menarik banget. Sebagian besar unsur tanah jarang yang berharga itu ternyata menumpang di gerbong mineral kaolinit. Oke, jadi gerbong utamanya adalah kaolinit. Sekarang pertanyaan paling penting. Seberapa banyak penumpang di sana? Ini gerbong yang penuh sesak atau cuma beberapa orang aja? Pertanyaan bagus. Studi ini kasih angka yang spesifik. Total kandungan RI-nya rata-rata 851,2 gram per ton. 851,2 gram per ton. Betul, angka ini mungkin nggak kedengeran masif ya, tapi di dunia deposit tipe IAT, ini angka yang sangat kompetitif. Beberapa tambang IAT di Tiongkok Selatan itu bahkan mulai operasi dengan kadar di bawah 500 gram per ton. Wow. Jadi ini menjanjikan sekali ya. Sangat positif. Dan dari total itu ada 4 elemen primadonanya. Paling banyak cerium, 407 gram per ton. Terus lantanum, neodymium, dan yttrium. Tunggu. Neodymium. Nama itu rasanya familiar sekali. Bukannya itu elemen yang penting banget buat magnet super kuat yang dipakai di motor mobil listrik itu? Tepat sekali. Anda menangkap poin yang sangat krusial. Neodymium sering dicampur praseodymium, itu bahan utama magnet permanen terkuat yang ada saat ini. Ketersediaan neodymium dalam jumlah signifikan di Bangka ini
secara langsung menghubungkan potensi geologis Indonesia dengan rantai pasok global untuk transisi energi hijau. Ini jadi jauh lebih nyata ya, bukan lagi soal nambang batu, tapi nambang komponen kunci buat masa depan. Oke, jadi kita punya deposit yang menjanjikan. REE-nya nempel di kaolinit. Intuisi saya bilang, kalau cuma nempel, prosesnya pasti lebih gampang. Apa sesederhana, katakanlah, mencuci tanah liat ini aja? Nah, itu pemikiran yang sangat logis, dan para peneliti juga menguji itu. Dan hasilnya? Sayangnya alam nggak semudah itu. Studi ini melakukan analisis namanya mineral locking analysis, dan menemukan masalahnya. Ternyata, mineral pembawa REI lain yang ukurannya lebih kecil, seperti monasit dan zirkon, itu saling terkunci secara fisik dengan mineral lain. Terkunci. Maksudnya gimana? Gini, bayangkan Anda mau ambil kismis dari adonan kue yang sudah matang. Sulit kan? Nggak bisa dicungkil gitu aja tanpa merusak kuenya. Oke. Jadi pemisahan fisik kayak dicuci atau disaring, itu nggak efektif. Sangat tidak efektif, makanya mereka nggak punya pilihan lain, harus beralih ke metode kimia. Metode kimia ini yang disebut leaching atau pelindian kan? Betul. Pada dasarnya, merendam material ini di cairan kimia buat melarutkan apa yang kita mau. Tepat sekali. Dan disinilah penelitian ini masuk ke bagian paling seru. Para peneliti ini menggelar semacam kompetisi antara 3 jenis asam yang paling umum di industri. Sebuah pertarungan para raksasa kimia. Yes. Siapa saja pesertanya? Ada asam sulfat, H2SO4, lalu asam klorida, HCl, dan asam nitrat, HNO3. Mereka mau lihat mana yang paling jago melarutkan RI dari tanah liat Bangka ini. Oke, dan hasilnya? Ada satu pemenang yang jelas. Hasilnya ini cukup mengejutkan sekaligus menarik. Dari sisi efektivitas murni di lab, ketiganya juara semua. Loh, kok bisa? Semuanya mampu mengekstrak RI di atas 90%. Jadi secara teknis semuanya menang. Tapi, dalam dunia industri, efektif saja nggak pernah cukup. Harus efisien secara ekonomi. Nah, disinilah pemenang sesungguhnya kelihatan. Oke, ini menarik. Siapa pemenangnya? Asam sulfat, H2SO4. Bukan karena dia sedikit lebih efektif, tapi karena pertimbangan teknoekonomi yang sangat-sangat gamblang. Seberapa besar sih perbedaan biayanya? Signifikan banget. Studi ini memberikan angkanya. Perkiraan harga asam sulfat itu sekitar $0,041 AS per kilogram. Oke, 4 sen. Sekarang bandingkan dengan asam klorida, harganya $0,1723 AS. Itu lebih dari 4 kali lipat lebih mahal. 4 kali lipat. Lumayan. Tunggu dulu, asam nitrat harganya $0,467 per kilogram. Lebih dari 11 kali lipat lebih mahal dari asam sulfat. Wow, 11 kali lipat? Itu bukan lagi pilihan, itu sebuah keharusan dong. Tepat. Dalam skala industri di mana Anda pakai ribuan ton asam, memilih asam nitrat untuk hasil yang kurang lebih sama itu seperti bunuh diri secara finansial. Betul, betul. Keputusannya sangat logis. Keputusan ini membuka jalan ke tahap berikutnya. Setelah memilih alat yang tepat, yaitu asam sulfat, gimana cara pakainya paling efisien? Benar. Jadi setelah asam sulfat jadi juaranya, mereka nggak berhenti. Mereka cari resep yang paling optimal. Ini kayak koki yang cari kombinasi suhu dan waktu masak yang pas. Saya lihat ada 3 tombol utama yang mereka mainkan ya. Suhu, durasi, dan dosis asam. Kita bedah satu persatu deh. Gimana dengan suhu? Oke, kita masuk ke dapurnya. Untuk suhu, mereka uji di 30, 60, dan 90 derajat Celcius. Hasilnya jelas, makin panas, makin banyak RE yang larut. Di suhu 90 derajat Celcius, mereka dapat perolehan tertinggi, 91%. Tapi ada detail penting di sini. Apa itu? Di suhu 60 derajat Celcius, perolehannya sudah 89%. Cuma selisih 2%. Ini memunculkan pertanyaan kritis dari sisi ekonomi. Apakah tambahan energi buat manasin reaktor raksasa dari 60 ke 90 derajat itu sepadan dengan kenaikan hasil yang cuma 2%? Poin yang sangat bagus. Jadi, terbaik di lab belum tentu terbaik di pabrik. Betul sekali. Itu trade-off klasik. Lalu bagaimana dengan durasi? Berapa lama prosesnya harus berjalan? Untuk durasi, mereka nemu titik manisnya. Waktu paling optimal itu 90 menit. Di durasi ini, perolehan REE bisa sampai 92%. Nah, di sini ada temuan yang sedikit aneh. Aneh gimana? Kalau prosesnya diperpanjang sampai 180 menit atau 3 jam, perolehannya justru sedikit turun lagi ke sekitar 90,7%. Loh, lebih lama ternyata nggak selalu lebih baik. Kenapa bisa begitu?
Ini fenomena klasik di hidrometalurgi. Anda pikir lebih lama pasti lebih baik, ternyata malah meracuni larutan Anda sendiri. Jadi setelah REE-nya larut, asam yang tersisa mulai menyerang mineral lain yang lebih banyak jumlahnya, kayak yang mengandung besi dan aluminium. Oh, jadi elemen lain ikut larut dan mengganggu ya? Tepat, mereka bisa mengganggu keseimbangan kimia, bahkan bikin sebagian REE yang sudah larut jadi mengendap lagi. Jadi ada jendela waktu yang optimal. Sangat menarik. Variabel terakhir, dosis asam. Berapa banyak asam sulfat yang dibutuhkan? Dosis paling efektif yang mereka temukan adalah 500 kg asam sulfat pekat untuk setiap ton biji. Kurang dari itu nggak maksimal. Lebih dari itu cuma buang-buang asam aja. Oke, jadi resep emasnya sudah ketemu. Betul, resep emasnya adalah gunakan 500 kg asam sulfat per ton biji, panaskan di 90 derajat Celcius, dan aduk selama 90 menit. Dengan resep ini, mereka bisa konsisten dapat kembali 92% dari total RRI. Ini hasil yang sangat konkret ya. Tapi dari semua elemen, sepertinya tidak semuanya mau bekerja sama. Saya lihat ada satu elemen yang bandel, skandium. Tingkat perolehannya rendah sekali, cuma di kisaran 42–64%. Kenapa skandium ini beda sendiri? Nah, skandium ini memang unik. Dia sering dianggap sepupu jauh dari keluarga RRI. Kimianya beda. Dia sangat sulit larut pada kondisi tekanan atmosfer biasa seperti di eksperimen ini. Distribusinya di alam juga sangat tipis. Jadi butuh perlakuan khusus. Ya, seringkali butuh metode lain yang lebih keras. Misalnya pelindian bertekanan tinggi yang jauh lebih mahal. Justru karena sulit didapat inilah skandium jadi sangat berharga. Terutama untuk industri dirgantara. Kasus ini mengingat yang bagus bahwa dalam satu keluarga unsur tanah jarang, nggak semuanya bisa diperlakukan sama. Jadi, mari kita rangkum apa yang sudah kita bedah. Kita punya deposit tipe IAT yang sangat menjanjikan di Bangka. Kita tahu isinya, dan kaolinit jari rumah bagi REE. Kandungannya kompetitif, ada neodymium yang krusial. Dan yang terpenting, kita sekarang punya resep awal yang efektif dan efisien dari segi biaya untuk mengekstraknya. Benar. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, informasi ini adalah fondasi yang fundamental bagi Indonesia. Studi seperti ini memberikan landasan berbasis sains untuk mulai mengembangkan teknologi pengolahan REE kita sendiri. Anda nggak bisa begitu saja beli teknologi dari Tiongkok dan berharap akan bekerja optimal di sini. Karena karakteristik geologisnya beda ya. Tepat. Setiap deposit itu unik. Penelitian seperti inilah yang memungkinkan kita merancang proses yang disesuaikan dengan sumber daya lokal kita. Ini langkah pertama menuju kemandirian. Tepat sekali. Studi ini jelas membuka pintu, tapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih besar. Di akhir laporannya, para peneliti menyebutkan perlunya pengembangan metode yang lebih ramah lingkungan dan konsep ekstraksi total. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Setelah kita tahu cara mengeluarkan harta karun ini, pertanyaan besarnya bukan lagi bisakah kita, tapi bagaimana kita melakukannya dengan bijak. Mungkinkah proses ini dikembangkan jadi model tambang zero waste? Bayangkan sebuah proses di mana bukan hanya REE yang diambil, tapi juga logam lain yang ikut larut, seperti besi dan aluminium yang tadi kita sebut pengganggu, justru ikut diekstrak jadi produk sampingan. Mengubah limbah menjadi nilai tambah. Persis. Jadi, apa yang tadinya limbah justru jadi sumber pendapatan kedua. Pertanyaan pamungkasnya adalah, bisakah kita mengambil semua yang berharga dari tanah dan mengembalikan sisanya dalam keadaan yang lebih baik tanpa meninggalkan jejak limbah beracun? Nah, itulah tantangan selanjutnya.